Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novianti Tri Rahmasari dan rekan saya Yakiatul Fitria. Kami akan memaparkan materi pada PPT kami, yakni mengenai perjuangan dalam melawan penjajah Belanda. Di sini kami membagi menjadi dua subbab. Yang pertama, perjuangan melawan penjajahan Belanda, dan yang kedua, masa pergerakan nasional. Dimulai dari kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia, tepatnya pada tanggal 22 Juni 1596, yang mana Belanda pertama kali mendarat di Banten, Jawa Barat. Tujuannya untuk mendapatkan rempah-rempah sebagai bahan obat-obatan, penyedap makanan, dan pengawet makanan. Kedatangan Belanda disambut baik oleh Sultan Banten. Kegiatan perdagangan menjadi ramai, bahasa Belanda berubah menjadi serakah dan kasar. Sikap itu menyebabkan mereka dimusuhi dan diusir dari Banten. Setelah bangsa Belanda diusir dari Banten, kemudian terjadi penindasan lewat VOC. Setelah 2 tahun, bangsa Belanda datang lagi ke Indonesia. Belanda dapat diterima kembali di Indonesia pada 20 Maret 1602 dibentuk Perkumpulan Dagang Hindia Timur atau VOC. Mula-mula kegiatan VOC hanya berdagang, akan tetapi lama-kelamaan VOC berusaha menguasai perdagangan atau monopoli. Untuk mewujudkan maksud itu, VOC membentuk tentara, mencetak mata uang sendiri, dan mengadakan perjanjian dengan raja-raja setempat. Kemudian, pada tanggal 31 Desember 1799, VOC dibubarkan dikarenakan 1. Pejabat-pejabat VOC melakukan korupsi dan hidup mewah. Yang kedua, VOC menanggung biaya perang yang sangat besar. Dan yang ketiga, kalah bersaing dengan pedagang Inggris dan Prancis. Dan yang keempat, para pegawai VOC melakukan perdagangan gelap. Dan pada tanggal 1 Januari 1800, kekuasaan VOC di Indonesia digantikan langsung oleh pemerintah Kerajaan Belanda. Sejak saat itu, Indonesia diperintah langsung oleh pemerintah Belanda. Setelah terjadi penindasan lewat VOC, kemudian terjadi penindasan lewat kerja paksa, penarikan pajak, dan tanam paksa. Pada tahun 1806, Napoleon Bonaparte berhasil menaklukkan Belanda dan mengubah bentuk negara Belanda dari kerajaan menjadi republik. Napoleon Bonaparte mengangkat Herman William Dandes menjadi gubernur jenderal di Batavia. Pada tahun 1811, Dandes dipanggil ke Belanda. Ia digantikan oleh Gubernur Jenderal Johnson. Saat itu pasukan Inggris berhasil mengalahkan Belanda di daerah Tuntang, dekat Salatiga, Jawa Tengah. Kemudian, pada tahun 1816, Inggris menyerahkan wilayah Indonesia kepada Belanda. Pemerintah Belanda menunjuk Van der Capellen sebagai Gubernur Jenderal. Van der Capellen mempertahankan monopoli perdagangan yang telah dimulai oleh VOC dan tetap memperlakukan kerja paksa. Dan pada tahun 1830, Van der Capellen digantikan oleh Van den Bosch. Van den Bosch mendapat tugas mengisi kas Belanda yang kosong. Ia memperlakukan tanam paksa dan kultur stels. Van den Bosch membuat aturan-aturan untuk tanam paksa. Yang pertama, rakyat wajib menyediakan 1/5 dari tanahnya untuk ditanami tanaman yang laku di pasaran Eropa. Yang kedua, tanah yang dipakai untuk tanaman paksa bebas dari pajak. Yang ketiga, hasil tanaman diserahkan kepada Belanda. Yang keempat, pekerjaan untuk tanam paksa tidak melebihi pekerjaan yang diperlukan untuk menanam padi. Yang kelima, kerusakan-kerusakan yang tidak dapat dicegah oleh petani menjadi tanggung jawab Belanda. Dan yang keenam, rakyat Indonesia yang bukan petani harus bekerja 66 hari tiap tahun bagi pemerintah Hindia Belanda. Di samping itu, Douwe Dekker mengecam tanam paksa melalui bukunya yang berjudul Max Havelaar dengan nama samaran Multatuli. Max Havelaar menggegerkan seluruh warga Belanda. Terjadilah perdebatan hebat tentang tanam paksa di negeri Belanda. Akhirnya, parlemen Belanda memutuskan untuk menghapus tanam paksa secepatnya. Terjadi perlawanan menentang penjajahan Belanda. Terdapat perlawanan terhadap VOC, perlawanan Patimura, Perang Padri, Perang Diponegoro, Perang Banjarmasin, Perang Bali,
Perang Singamaraja, dan Perang Aceh. Perlawanan terhadap VOC di Indonesia terjadi beberapa kali. Pada tahun 1628 dan 1629, Sultan Agung mengirimkan ribuan prajurit untuk menggempur Batavia dari darat dan laut. Di Sulawesi Selatan, VOC mendapatkan perlawanan dari rakyat Indonesia di bawah pimpinan Sultan Hasanuddin. Perlawanan terhadap VOC di Pasuruan, Jawa Timur dipimpin oleh Untung Suropati, sedangkan Sultan Agung Tirtayaksa mengorbankan perlawanan di Banten. Perlawanan Patimura dipimpin oleh Thomas Matulesi yang nantinya dikenal dengan nama Kapitan Patimura. Rakyat Maluku melakukan perlawanan pada tahun 1817, yang pada akhirnya Patimura dan kawan-kawannya tertawan. Pada tanggal 16 Desember 1817, Patimura dihukum gantung di depan benteng Victoria di Ambon. Perang Padri terjadi pada 1821 sampai 1837. Mulanya pertentangan antara kaum adat dan kaum agama. Kemudian, karena terdesak, kaum adat minta bantuan kepada Belanda. Belanda bersedia membantu kaum adat dengan imbalan sebagian wilayah Minangkabau. Tahun 1833 terjadi pertempuran hebat di daerah Agam. Tahun 1834 Belanda mengepung pasukan Bonjol. Namun pasukan Padri dapat bertahan sampai dengan tahun 1837. Pada tanggal 25 Oktober 1837, benteng Imam Bonjol dapat diterobos. Beliau tertangkap dan ditawan. Perang Diponegoro terjadi pada 1825 sampai 1830. Mulanya terjadi kekecewaan Pangeran Diponegoro atas campur tangan Belanda terhadap istana dan tanah tumpah darahnya. Dipimpin Pangeran Diponegoro, rakyat Tegalrejo menyatakan perang melawan Belanda tanggal 20 Juli 1825. Antara tahun 1825 sampai 1826, pasukan Diponegoro mampu mendesak pasukan Belanda. Kemudian pada akhirnya Belanda mengajak berunding. Dalam perundingan yang diadakan tanggal 28 Maret 1830 di Magelang, Pangeran Diponegoro ditangkap Belanda dan beliau diasingkan, kemudian meninggal di Makassar. Perang Banjarmasin terjadi pada 1859 sampai 1863. Penyebab Perang Banjarmasin dikarenakan Belanda melakukan monopoli perdagangan dan mencampuri urusan kerajaan. Perang Banjarmasin dipimpin oleh Pangeran Antasari. Beliau didukung oleh Pangeran Hidayatullah. Pada tahun 1862, Pangeran Hidayatullah ditahan Belanda dan dibuang ke Cianjur. Pangeran Antasari diangkat rakyat menjadi sultan. Setelah itu, perang meletus kembali. Dalam perang itu, Pangeran Antasari luka-luka dan wafat. Perang Bali terjadi pada 1846 sampai 1868 dikarenakan Belanda ingin menghapus hukum tawan karang dan memaksa raja-raja Bali mengakui kedaulatan Belanda di Bali. Akhirnya, Belanda menyerang Bali. Belanda melakukan 3 kali penyerangan, yaitu pada tahun 1846, 1848, dan 1849. Setelah Buleleng dapat ditaklukkan, rakyat Bali mengadakan perang puputan, yaitu berperang sampai titik darah terakhir. Di antaranya Perang Puputan Badung 1906, Perang Puputan Kusumba 1908, dan Perang Puputan Klungkung 1908. Salah satu pemimpin perlawanan rakyat Bali yang terkenal adalah Raja Buleleng dibantu oleh Gusti Ketut Jelantik. Perang Singamaraja terjadi pada 1870 sampai 1907. Tahun 1878 Belanda menyerang Tapanuli. Namun pasukan Belanda dapat dihalau oleh rakyat. Pada tahun 1904 Belanda kembali menyerang Tanah Gayo. Pada saat itu Belanda juga menyerang daerah Danau Toba. Pada tahun 1907 pasukan Belanda menyerang kubu pertahanan pasukan Singamaraja di Pakpak. Singamaraja gugur dalam penyerangan itu. Jenazahnya dimakamkan di Tarutung, kemudian dipindahkan ke Balige.
Perang Aceh terjadi pada 1873 sampai 1906. Sejak tahun 1873, Belanda menyerang Aceh. Meskipun sejak tahun 1879, Belanda dapat menguasai Aceh, namun wilayah pedalaman dan pegunungan dikuasai pejuang-pejuang Aceh. Belanda membentuk pasukan gerak cepat untuk mengejar dan menumpas gerilyawan Aceh. Dengan pasukan Marcos, Belanda berhasil mematahkan serangan gerilya rakyat Aceh, dan pada tahun 1899 Teku Umar gugur dalam pertempuran di Meulaboh. Pasukan Cut Nyak Dien yang menyingkir ke hutan dan mengadakan perlawanan juga dapat dilumpuhkan. Selanjutnya, masa pergerakan nasional akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Yakiatul Fitriah.